suara beliau tuh yang paling yang bisa menentukan pilihan jalan aku gitu loh. Aku kehilangan ayah aku kayak hilang gitu loh. Kayak maksudnya hilang arah, kayak aku harus kemana nih. I can be whoever I want to. Ayah aku. Tapi he was my God. Apa ya? Itu kan visi bisa jadi motivasi untuk mereka berkembang lebih baik. Rumah buat aku, rumah yang bareng sama keluarga, it's comfortable, tapi nggak tahu, kayak terkekang sih rasanya. Halo semuanya, perkenalkan saya Kezia. Saya adalah seorang Certified Music Therapist. Nah, pada hari ini kita sudah kedatangan seorang mahasiswa namanya Valdi di sini. Kita akan menggali sebuah karya monolog yang dipadukan dengan musik berjudul Pulang Kemana oleh Safa Prasojo. Halo Valdi. Halo Pak. Ya, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit ya. Iya. Sebelumnya jadi kamu saat ini adalah mahasiswa. Iya. Tingkat akhir. Iya, tingkat akhir. Kondisinya sudah mau selesai ya. Iya, semester 7 atau 8. Oke, berarti udah bersiap-siap untuk keluar ke Iya. dunia profesional gitu ya. Iya. Oke, sebelumnya udah denger lagunya kan ya, jadi tadi ya. Kalau boleh ambil waktu sebentar gitu, kita lihat bagian yang awal saja nih. Kira-kira kalau dari Valdi, apakah ada line lirik yang signifikan gitu, artinya yang bisa relate atau ini favoritnya Valdi banget nih gitu? Ada sih Kak yang ini, yang line ini, yang ini ya. Yeah, when your voices is the only sound that I hear around. Oke, ada lagi? Yang paling itu sih kena sih ke aku itu sih Kak. Ini ya, jadi dua ini. Oke. When your voices is the only sound that I hear around. Kenapa kok ini menjadi signifikan buat Valdi? Karena gini, sebenarnya kan dulu aku pas lagi SMA itu aku sebenarnya nurut aja ya sama orang tua, kayak ngikutin ini kamu kesini, baiknya kesini, SMA ini bagus, nggak mikir panjang kenapa ini bagus, aku kayak yaudah ya ikut aja, yang penting sekolah gitu kan. Nah, terus emang mungkin karena dari kecil disuapin terus kali ya sama orang tua, jadi pas lagi ngobrol-ngobrol tuh sama ayah pas lagi mau lulus SMA, kamu mendingan kesini aja, sekolah di sini, sekolah di kuliah ini, atau kamu mau pilih jadi pilot, kerja di penerbangan sama papi katanya. Terserah mau yang mana, tapi dibukakan jalannya sama beliau. Nah, karena suka dikasih kayak gitu, suka diomongin kayak gitu, jadinya suara beliau tuh yang paling yang bisa menentukan pilihan jalan aku gitu loh. Karena aku anaknya sangat labil dulu, kayak nggak bisa menentukan pilihan kalau sendiri, kayak butuh input dari luar, butuh omongan dari orang lain biar bisa make a decision. Tapi semenjak ayahku meninggal waktu aku semester 1, baru banget masuk kuliah tuh ayahku meninggal karena jantung. Emang udah lama sih jantungnya. Karena aku kehilangan ayah aku kayak hilang gitu loh. Kayak maksudnya hilang arah, kayak aku harus kemana nih? Aku harus pilih jalan yang mana? Apakah aku harus tetap kuliah atau aku coba dengerin ayah aku untuk sekolah pilot lagi? Atau aku malah coba kejar passion yang aku baru temuin di kuliah ini gitu. Jadi semenjak itu aku langsung kayak nggak tahu aku memilih apa, takut gitu memilih apa, karena cuma punya satu kesempatan. Kalau aku ngerasa kalau aku cuma punya satu kesempatan yang nggak bisa aku sia-siain.
benar-benar nggak bisa aku sia-siain. Apa sih yang bikin kamu suka nih, istilahnya kesengsem sama dunia teater gitu? I can be whoever I want to be. Aku bisa, maybe apa bilangnya, escape from reality. Jadi aku bisa jadi orang yang aku pengenin gitu loh, kayak apa, jadi orang yang aku impikan, walaupun sebenarnya itu cuman apa ya, topeng gitu kan, tapi at least I can be different gitu. Papi itu sosok yang seperti apa sih? Kalau dibilang singkat sih kayak guide atau mentor gitu kali ya. Itu yang aku apa namanya, ngeliat dari ayah aku. Dia yang ngebantu aku ngeliat jalan yang lebih baik sih gitu. Omongan dia yang paling aku dengar waktu aku dari SMP sampai SMA sama kuliah. Gitu. Iya sih, gitu. Saat papi masih ada, kamu tadi bilang guide kan? Mentor. Artinya guide kamu dan mentor kamu masih ada nih. Nah, tadi kamu udah nandain bagian lirik yang ini ya. When your voices is the only sound that I hear around. Kita fokus ke dua part lirik ini. Menurut kamu, your di sini, you-nya ini siapa? Ayah aku. Papi. He was my guide. Dia yang ngebantu aku buat view the world gitu loh. Dia yang ada buat gandeng aku, buat apa namanya, ngebantu aku jalanin jalan hidup aku. Ya aku sih. So kalau kita balikin lagi ke liriknya, when your voices is the only sound that I hear around, suara papi kamu yang kamu dengerin, cuman suara papi kamu yang kamu dengerin sehari-hari. Ya, amin. Karena sekarang udah nggak ada juga ya, jadinya aku open juga sih buat apa namanya, buat suara dari orang lain, input gitu. Tapi nggak ada yang bisa ngerasa sebesar itu atau sesignifikan itu dibanding suara ayah aku sih. Gitu. Is it safe to say kalau aku bilang bahwa kehadiran sosok papi kamu, suara papi kamu itu ibaratnya kayak, dan kamu di sini peran kamu sebagai seorang anak ya, ibaratnya tuh kayak safety blanket. Yeah. Kamu tahu ya, safety blanket itu kan it's fuzzy, it's warm, it's very comfortable gitu kan. Iya. Iya, kalau udah nggak ada ya aku expose aja gitu, kayak expose keluar sama elemen-elemen dari luar yang bisa harm me atau gimana gitu. Pokoknya ngerasanya kayak udah gak tershelter lagi nih, udah dibebasin, gitu. Bukan dibebasin sih, kayak udah sendiri, dilepas gitu. Dilepas. Dan mungkin walaupun memang seperti yang kamu bilang, papi sakitnya udah lama, tapi tetap saat kehilangan itu kamu masih di usia yang sangat muda gitu loh. Iya, lumayan muda sih. Dan manusia itu memang punya kecenderungan untuk ingin tahu
ingin punya kontrol, ingin punya kuasa atas hidupnya. Ingin tahu 5 tahun lagi pastinya saya akan jadi apa. Ingin tahu 3 tahun ke depan, even besok akan terjadi apa, ya kan? Sepertinya ya ketidaktahuan ini yang bikin kamu jadi apa ya, merasa lost. So do you think it's important to have a dream? Atau bisa kita ganti sekarang katanya instead of dream, karena kalau mimpi kan sepertinya tidak realistis gitu ya. Mimpi. Tapi coba kita ganti kata mimpi menjadi visi. Okay. Is it okay for people to have vision in this case sama dengan mimpi? Oh ya tentu. Apakah penting untuk seseorang punya visi? Sebenarnya kalau orang nggak punya visi kan dia apa ya? Itu kan visi bisa jadi motivasi untuk mereka berkembang lebih baik. Kayak gitu. Bisa membuat mereka ke jenjang yang lebih tinggi, bisa mencapai hal-hal yang impossible kayak gitu. Tapi buat orang yang lagi kehilangan visi, mungkin aku cuma bisa ngomong buat diri aku ya. I mean, we need guide. We need someone to talk to. Orang yang bisa ngejelasin kalau misalnya, nih ada jalannya kayak gini. Emang sih ya, banyak orang yang bisa tentuin jalannya sendiri gitu. Tapi personally kalau buat aku nggak bisa aja kalau misalnya aku harus tentuin jalan ini. Aku need someone buat show me the way gitu loh. Realita yang sulitnya adalah guide utama kamu, sosok itu sudah nggak ada di sekitar kamu sekarang. Tapi dari tadi sepertinya guide itu adalah sesuatu yang kamu butuhkan. Karena kamu benar-benar nggak bisa lihat ke depannya apa sih. Kamu harus apa, kamu mau gimana. Kamu bilang kamu reach out ke UKM, terus join komunitas. It's a way untuk handle your grief ya, berarti ya. I think itu adalah satu bentuk kamu reach out ke orang di sekitar kamu untuk some sort of help. Dan tidak semua orang melakukan hal tersebut. Kadang-kadang banyak orang yang menyendiri di tengah kedukaannya dia sampai loss-nya ya bener-bener loss gitu loh. So I applaud you for that. I respect you for doing that. Udah berani reach out, join komunitas, terlibat aktif gitu ya. Dan it sounds like ini adalah satu step untuk bisa join komunitas, regardless apapun itu komunitasnya. Untuk bisa reach out ke orang lain, kamu tanya-tanya ke orang lain gitu ya. Ini adalah satu step yang realistis. Sesuatu yang doable. Do you think mungkin nggak kamu bisa tetap melakukan itu? Even sampai nanti kamu selesai kuliah untuk hanya sekedar join komunitas dan reach out aja gitu. Aku kalau misalnya dikumpulin sama teman-teman, dikerumunin sama teman-teman gitu, di situ sih yang kayak my newfound warm blanket gitu. Kalau dulu aku ini kehilangan, sekarang untuk kayak replace-nya seperti itu yang aku rasa. Jadi ya itulah, community plays a major role in my life. Dan jangan lupa juga, memang betul kamu bilang komunitas itu seperti warm blanket kamu, tapi itu nggak akan jadi warm blanket kamu
kalau tidak ada effort dari kamu juga untuk bisa reach out ke mereka. Interaksi itu kan timbal balik, bukan cuman kamu terus-terusan menerima dari mereka, tapi mereka juga mungkin belajar dari kamu, sehingga mereka mendengarkan suara kamu ini, gitu. Mungkin kamu adalah guide mereka dan mereka adalah guide kamu. I think that's how life works, ya kan? Saat kita tumbuh besar di sebuah keluarga, lingkungan kita masih orang tua kita kebanyakan. Memang betul role orang tua saat kita masih kecil tuh lebih kita yang menerima, diberikan kan. Tapi this is your chance, maybe kita sebagai manusia harus step up. This is your chance to step up. Dan sebenarnya kamu sudah melakukan itu dengan cara kamu join komunitas. Give and take-nya tuh ada. The fact that kamu merasakan comfort itu bukan karena mereka hanya memberikan ke kamu, tapi mereka juga nyaman sama kamu. Kalau mereka nggak nyaman sama kamu, kamu juga nggak akan merasakan safety blanket itu kan? Yeah. So that's another way of seeing community. That's how community works gitu kan. Terakhir, part yang terakhir yang kamu pilih adalah rumah. Rumah yang mana? Rumah tempat orang tuaku tinggal. Sekarang pamanku yang tinggal di sana semenjak ayahku mati. Ibuku ikut bersama suami barunya. Pulang kemana? Oh, mungkin aku cuma sampai ini kali ya, kayak cuma sampai rumah yang mana. Ini ya, Iya. rumah yang mana? Oke. Pertanyaan aku buat kamu, rumah buat kamu tuh apa sih, Aldi? I'm not sure, Kak. Aku bilangnya mau kayak gimana ya? Rumah buat aku, rumah yang bareng sama keluarga. It's apa ya? It's comfortable tapi nggak tahu, kayak terkekang sih rasanya. Rumah kamu yang sekarang kamu tinggali sudah membuat kamu merasa di rumah belum? Aku terpaksa harus menjalani sesuatu yang not enjoy, but I have to. Ya karena terpaksa sih, Kak, gitu. Jadi karena terpaksa, tuntutan juga dari keluarga, tuntutan juga dari segala pihak luar, jadinya aku harus mengesampingkan sesuatu yang aku suka untuk bisa ngebantu keluarga gitu loh. Sehingga kalau kita bilang kata pulang ya, kalau orang tuh kan konotasinya kalau pulang pasti ke rumah atau ke tempat di mana dia berasal. Kembali pulang itu kembali. Maybe. Yeah. Maybe. It's okay, life is selalu akan penuh dengan tanda tanya. And sekarang mungkin saya di posisi yang sedikit showing the way. Maybe one day kamu yang bertukar posisi sama saya yang lost. Kamu yang, Kak, gini loh jalannya. Yeah. I think that's how society works, right?
Dan kita masing-masing punya tujuan yang kita sebut pulang, kita sebut rumah. And for you that's a sense of safety, sense of comfort. Thank you banget Valdi. Aku juga belajar banyak nih dari obrolan kita. Thank you juga. Thank you udah sharing, udah percaya sama aku untuk kamu bisa sharing seperti ini. Sama-sama, thank you juga Kak. So, ya semoga diskusi tadi yang dengan Valdi bisa menginspirasi kita semua, membantu kita semua untuk bisa menemukan jalan untuk kembali pulang suatu hari.